pernah saya dengar di daerah Mokolo ada juga di situ yang dikatakan angker. Apa benar itu Pak? Ada pengalaman Bapak di situ? Saya ada memang pengalaman di situ di Mokolo. Lagi-lagi saya sebagai petugas kesehatan waktu itu. Karena keliling. Saya dari sana itu kan waktu Kabaena dia termasuk daerah gondok endemik. Iya. Jadi saya dari melaksanakan tugas sampai di Lengora sana penyuntikan lipiodol pencegahan gondok Semacam vaksinnya. Saya singgah di Tedubara sudah jam 5. Orang Tedubara mengatakan jangan kita terus karena ini sudah menjelang maghrib. Jangan kita terus bermalam saja di sini. Orang Tedubara bilang. Tapi saya ingat rumahku saya tidak tutup, saya tidak kunci, saya tetap bersikeras pulang. Maka pulanglah saya. Antara Mokolo dengan Rahantari ada yang namanya Tanggenu Inahu. Tanggenu Inahu. Sementara saya mendaki, saya lihat perempuan, gadis. Perempuan itu cantiknya luar biasa. Kalau kita lihat, bisa kelihatan darahnya di dalam. Jadi antara habis maghrib ini, selesai maghrib? Belum maghrib, belum. Sore sekali. Sore. Matahari sudah mulai tenggelam. Sudah merah. Sudah merah. Nah, dalam hatiku itu dari jauh, kalau dia tahan saya minta bonceng, saya akan bonceng. Dia pakai rok hitam, tapi sampai di sini, di mata kaki. Roknya panjang. Terus dia pakai baju putih dengan panjang sampai sini. Rambut lewat tumit. Lewat tumit atau lewat lutut? Dia sampai di tanah itu pas dia sorong itu rambut. Saya bilang, la ilaha illallah akbar. Cantiknya ini perempuan. Kalau dia minta dibonceng, saya mesti bonceng. Terus apa boleh buat? Nah, ketika saya di dekatnya, dia tahan saya. Memang dia minta dibonceng. Saya bonceng. Ketika saya bonceng, satu kata pun tidak ada yang bisa diurutnya. Seperti dikunci punya mulut. Oh, kita tidak sempat. Tidak sempat biarkan biar sentuh kulitnya, biar sentuh pakaiannya, enggak. Tidak sempat. Apalagi mau nanya dia, enggak bisa. Terkunci. Sementara jalan, persis di sini di Tobeu, mau masuk kampung Rahantari di jembatan itu. Ya. Nah, dia bilang di sini misalnya. Di Tobeu ini. Di sini misalnya. Ketika saya lihat di belakang sudah tidak ada. Oh, itu yang dibilang orang sudah turun. Sudah berarti dari situ itu. Nah, dia sudah turun. Di situ karena saya takut, saya sadar ini bukan manusia padahal tadi ini, saya kasih lari motorku pulang. Saya tidak kita jalan, kita lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan ketemu Kole. Pulang. Akhirnya saya tidak tidur dulu karena saya ketakutan. Jadi masih ada lagi pengalaman di sekitar itu? Ya, di sekitar situ tidak pernah saya sampai sekarang. Saya dengar Bapak punya pengalaman lagi di bagian Sangyawita yang Gunung Sabombulu yang terkenal sekarang ini di Kabayan itu. Di bagian mana itu? Saya kalau di situ di Sangyawita yang pada musim orang cari batu. Saya tidak tahu batu cincin, batu permata yang tenar ini. Itulah hasil wawancara saya dengan salah seorang yang pernah menemukan keanehan di daerah Tobeu, yaitu di antara kampung Rahantari dan Mokolo. Ini adalah orang dari Kendari yang kebetulan tugas di Toko Tua Kabaena sebagai tenaga medis. Jadi kita sudah jelaskan tadi keterangan bahwa dia pernah membonceng perempuan. Namun hanya bukan kali itu saja kejadian seperti itu. Ada juga sudah almarhum sekarang yang namanya Pak Guru Jamrut, pernah juga menemukan perempuan di sekitar tempat itu. Dia juga, tapi lain juga modelnya, dia tidak tahan
Cuma tiba-tiba motornya seperti oleng. Kemudian dia balik belakang, melihat ternyata ada perempuan yang membonceng, Namun begitu dia lihat, dia juga terkunci, dia punya mulut, tidak bisa ada kata-kata yang dia tanyakan atau keluarkan. Cuma dia bonceng saja sepanjang jalan itu, dan turun juga di Tobeu. Tapi cara turunnya juga beda dengan yang dialami oleh Pak Dende tadi. Cuma turunnya, kalau Pak Guru Jamrud tidak memberitahukan bahwa saya akan turun di sini. Tiba-tiba setelah sampai di Tobeu, motornya menjadi ringan. Perasaannya menjadi ringan. Setelah dia balik belakang, itu sudah tidak terlihat lagi perempuan itu, sudah tidak ada. Maka barulah dia sadar bahwa ternyata ini tadi saya ada membonceng. Jadi setelah dia membonceng ini, dia tidak sadar bahwa ada sesuatu ini, cuma dia tahu bahwa ada orang di belakang. Nanti setelah turun baru sadarlah dia bahwa ternyata tadi ini saya membonceng, dan yang saya bonceng ini bukan manusia biasa. Itulah kejadian yang saya dengar pernah terjadi di Tobeu. Kemudian pada zaman dahulu masih jalan setapak, belum ramai seperti ini, karena dulu jalanan itu adalah jalan setapak, paling kuda saja yang lewat, belum ada orang menggunakan motor. Pada zaman dahulu tidak ada motor, hanya paling kuda yang lewat, dan kerbau sepeda pun tidak ada yang lewat di situ, karena jembatan putus-putus. Jalanan juga masih jalan setapak, belum pengerasan seperti ini. Itu di sekitar situ kadang-kadang biasa ada penunggang kuda yang lewat, entah apa yang dia lakukan, pelanggaran apa, sampai tiba-tiba kudanya terkancing, tidak bisa jalan, mogok. Pokoknya dia dicambuk kuda itu tidak goyang, dia berdiri saja di patung. Itu kuda di bagian Tobeu itu pernah terjadi juga seperti itu. Sampai penunggangnya itu dia turun saja, tinggalkan kudanya, kemudian jalan kaki sampai di kampung Rantari. Jalan kaki sampai di kampung Rantari, kemudian menyampaikan kepada orang di situ bahwa kuda saya di sana itu tidak bisa jalan. Dia berhenti saja begitu, biar saya cambuk tidak goyang, cuma matanya saja yang kedip-kedip, kudanya tidak goyang jadi patung. Hanya datanglah orang tua kampung melihat kuda itu, kemudian dicarikan sebab bagaimana sampai kuda itu bisa jalan, tapi jalannya pun juga sudah tidak normal. Pernah juga ada orang yang jalan memikul kayu. Lewat di tempat itu kan ada kali di situ. Lewat di tempat itu dia tinggal pikul terus kayunya, berdiri terus di situ di pinggir kali. Dia juga tidak rasa capek, tidak apa, kayak dia tidur saja, berdiri saya di situ pikul terus itu kayu. Beberapa orang yang lewat melihat pikul, pulang lagi orang itu yang lewat di jalan, dia lihat, ada si Anu di sana, dia pikul kayunya sambil berdiri, tegur tidak menjawab. Terus dia, karena untungnya juga orang itu dia pulang juga pada hari itu. Pulang pada hari itu dia lewat, masih ada memikul terus di situ, berdiri sambil memikul. Ditegur tidak menjawab. Terus dia pergi dekati, kemudian dia tegur, hanya matanya goyang-goyang. Kemudian dia dorong-dorong, tidak goyang, tidak dia tusuk-tusuk, tidak bergerak, ini tidak respon, tapi matanya masih kedip-kedip. Maka menariklah kesimpulan bahwa ini ada sesuatu. Maka kembalilah orang itu secepatnya memberitahukan orang kampung bahwa ada yang kejadian seperti itu.
maka datanglah orang tua kampung untuk mencarikan sebab sampai alhamdulillah orang itu bisa jalan kembali. Setelah sadar pulang di kampung ditanya apa yang dia lakukan, malah dia menyangkal. Saya tidak pernah berdiri, menyangkal dia. Dia tidak tahu bahwa dia tadi itu berdiri seakan-akan dia tidur. Nanti bangun dari tidurnya, dari tempat pembaringannya setelah diangkat orang bawa di kampung. Begitu sadar ditanya kau dari mana apa semua, dia tidak tahu. Dia katakan saya baru bangun ini habis tidur. Cuma saya dari kebun tadi baru saya pulang langsung datang tidur. Saya tidak pernah singgah berdiri di situ. Ini kejadian masa lalu, bukan lagi zaman sekarang, karena sekarang sudah ramai, sudah banyak mobil, banyak motor, orang sudah tidak takut lewat. Kalau zaman dahulu itu untung 1-2 jam kalau ada satu orang lewat di jalan-jalan di Kabaina itu, karena masih sepi, masih kurang manusia. Untung itu, biasa 1 hari tidak ada orang lewat. Jadi itu sekedar yang saya dengar cerita-cerita pada zaman dahulu tentang Tobeu. Saya kira untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.